share ya sedikit tentang beberapa alat yang ngebantu aku untuk memulai ya belajar zero weight. Ya, ada beberapa. Ini dia ya. Ini perlengkapan yang menurutku itu penting banget ya. Mereka membantuku untuk benar-benar mengurangi sampah-sampah, terutama sampah plastik ya yang ada kayak gitu ya. Nah, ada 6, nanti mungkin sekitar 6 ya, sekitar 6 alat. Nah itu teman-teman bebas sih mau langsung bawa semua itu bagus banget kayak gitu ya. Kalau enggak ya nanti perlahan ya, perlahan mungkin botol minum dulu, atau nanti mungkin bisa kantong kain dulu, atau apapun ya, itu bebas, itu terserah teman-teman. Yang penting sih mulai aja dulu gitu, nggak berat kok ya, nggak berat, apalagi untuk sebuah kebaikan ya. Kalau misal ada orang yang bilang, wah ini apa ya, ini tuh percuma gitu, tapi yakinlah kayak gitu ya, yakinlah kalau nggak ada yang percuma kayak gitu ya, nggak ada yang terlalu kecil untuk sebuah kebaikan, jadi tetap semangat kayak gitu. Oke. Yang pertama ya itu bisa dimulai dengan bawa kantong kain sendiri ya. Kantong kain sendiri ini punya aku apa ya, kantong kainnya juga apa gratisan kayak gitu ya, jadi ya nggak perlu beli kayak gitu. Apalagi kan sekarang banyak ya, kalau misal ikutan event apa kayak gitu biasanya dapat kantong kayak gitu kan. Nah itu bisa kita gunakan lagi kayak gitu. Salah satu kelebihannya kantong kain itu, kalau misalnya kotor kita bisa cuci, kemudian nanti bisa digunakan lagi kayak gitu. Nah untuk apa, perlengkapan yang kedua itu tempat makan kayak gitu ya, tempat makan. Nah tempat makan ini buat jaga-jaga aja sih. Nanti kalau misal di jalan kita pengen apa, jajan sesuatu ya, nanti tinggal bilang gitu kan, kalau dimasukkan sini aja kayak gitu kan. Itu lebih enak juga kayak gitu ya, kita nggak nyampah. Kemudian begitu kita makan, kita langsung ya udah tinggal buka aja, buka terus makan, nggak perlu apa ngebukain plastiknya satu persatu, enggak ya, langsung kayak gitu. Nah kemudian setelah itu bisa juga memakai ini ya, botol minum kayak gitu. Botol minum kelebihannya apa kalau botol minum sendiri itu, yang pertama lebih irit kayak gitu ya, lebih irit di kantong kayak gitu ya. Terus yang kedua ya tentu bisa ngurangin apa sih, botol-botol plastik sekali pakai kayak gitu ya. Dan yang perlu kita tahu ya, kalau misal kita beli nih botol plastik sekali pakai ya, minuman kemasan sekali pakai, itu sebenarnya ya apa ya namanya, material yang dibutuhkan untuk membuat botolnya ya, contohnya air nih, air dalam botol kemasan 1 liter ya, itu untuk buat botolnya aja itu perlu 3 liter kayak gitu, 3 liter air. Berarti kan kayak kita malah kayak beli botolnya ya daripada isinya kayak gitu. Nah kalau habis gimana, kalau misal airnya habis ya kita bisa mampir warung gitu kan, mampir warung atau apa buat apa refill kayak gitu. Ya udah nanti kita bayar aja, bayar untuk airnya kayak gitu kan. Yang apa, pedagangnya gitu ya, pedagangnya kan juga pasti senang kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya itu ada ini nih, ini itu isinya adalah alat-alat makan ya. Nah ini ada garpu, sendok, kemudian ada apa, sedotan ya, sedotan sama pembersihnya ya. Tapi ini kalau misal kita perlu aja ya,
sedotan sama pembersihnya itu kita beli kalau misal kita emang perlu banget minum pakai sedotan. Kalau misal kita biasanya langsung minum gitu ya udah nggak usah beli sedotan kayak gitu ya gitu. Nah, perlengkapan kecil ini ya itu ngebantu kita banget kayak gitu. Misal nih teman-teman pengen jajan online kayak gitu ya, jajan online itu kan penggunaan apa ya namanya, sendok ya, sendok plastik sekali pakai itu kan bisa kita hindari kayak gitu. Toh kita semua punya perlengkapan makan kan, ya udah kita pakai punya kita sendiri aja. Itu benar-benar bisa save sumber daya kita itu ya, save minyak bumi yang digunakan untuk membuat plastik-plastik itu ya. Jadi kita bisa save material kayak gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada sapu tangan kayak gitu ya, pengganti tisu kayak gitu ya. Kan sayang tuh ya kita pakai tisu cuma sedikit ya, basah dikit kita itu kan lah pakai tisu habis itu buang kayak gitu terus berulang-ulang. Ingat kalau tisu ya itu perlu juga energi yang banyak ya untuk membuatnya, seperti ya pohon pakai air juga kan. Nah itu kan sayang ya kalau kita pakainya cuma sebentar habis itu buang, sayang. Jadi kalau bisa diganti ya pakai misal lap-lap kayak gitu, sarung tangan ya udah kita pakai itu aja. Nanti kalau kotor kan bisa dicuci kayak gitu ya, besoknya dipakai lagi. Nah setelah itu temannya tisu nih ya, untuk kaum hawa kayak gitu, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik ya, kita bisa mengganti kapas kita dengan ini reusable pad ya. Jadi kapas pakai ulang kayak gitu. Nanti kotor cuci, besoknya bisa pakai lagi. Kemudian setelah itu ya, yang nggak kalah penting adalah media. Nah ini udah pernah aku bahas di postingan sebelumnya ya, yaitu tentang menstrual pad atau pembalut kain kayak gitu. Nah aku review sedikit ya. Nah tentang ini ya, dia itu bisa nyelamatin ya. Ini kan bisa dipakai sampai 5 tahun nih ya. Dan selama itu ya kalau misal kita rajin cuci, jemur, pakai kayak gitu, kita pakai 6 aja tuh cukup gitu ya. 6 itu cukup ya. 6 menstrual pad atau 6 pembalut kain itu bisa nyelamatin ya. Kalau 5 tahun itu ya, rata-rata wanita itu akan menghabiskan sekitar 1.200 pembalut sekali pakai gitu ya. Jadi kayak kan 6 versus 1.200. Nah itu jumlah yang fantastis itu ya. Jadi kalau bisa pindah ya mari kita pindah gitu. Oke, sekian seperti itu dulu. Nanti silahkan gitu ya, teman-teman bisa pilih yang mana dulu yang lebih enak seperti itu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.